Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam keadaan bermasalah mudah-mudahan Allah angkat masalahnya, diberi keberkahan dunia dan akhirat insyaallah, istiqamah, dibuang rasa takut dari hati kita semua insyaallah, sehingga kita menjalani hidup ini dalam ketenangan, dalam iman, dalam sabat, dalam yakin, dalam kebenaran insyaallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih di ayat ke-12 dari surat Al-Hujurat di bagian akhir. Mana adalah perintah untuk bersaudara, perintah dan larangan-larangan untuk saling memusuhi umat Islam, dilarang menggunjing, menghibah, sudah kita bahas semua hukumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan juga kepada kita mencari apapun yang bisa menjadikan memperekat hubungan kita dengan orang muslim. Ya, jadi kalau Allah perintahkan sesuatu, ya kita cari sebabnya. Kalau Allah perintahkan kita suruh salat khusyuk, ya kita cari sebabnya bagaimana supaya salat khusyuk. Kalau Allah SWT perintahkan kita untuk mencintai umat Islam, ya kita cari sebab. Begitu. Bagaimana supaya bisa mencintai umat Islam. Kalau Allah SWT melarang kita untuk membenci umat Islam, ya kita cari lagi bagaimana supaya tidak membenci, ya, supaya tidak banyak berselisih kepada umat Islam. Kemudian dalam bab terakhir ini mu'alif, pengarang kitab ini masih berbicara banyak tentang itu, tapi kita ini sudah hampir 2 bulan nih dari ayat 12 ini belum selesai bahasanya, memang panjang sekali. Alhamdulillah. Tapi terakhir di sini yang ingin kita kaji pada malam hari ini, kita baca adalah ucapan salam. Ya, mengucapkan salam itu juga perekat. Orang Islam kalau bertemu dengan muslim yang lain ucapkan salam. Ya, apalagi kondisi begini, semua serba ketakutan. Ya, suara ambulan di mana-mana ini, orang akhirnya takut. Ya. Tenang, begitu. Saya mau, sebelum saya sampaikan apa yang saya akan baca di sini, tolong dijawab dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menulis atau menentukan kita untuk mati di hari Kamis, mungkin nggak kita mati di hari Rabu? Nggak ada ya? Sepakat tuh ahlu sunnah semua begitu ya. Jadi sudah ditentukan ajalnya. Kalau Allah sudah tulis seseorang untuk mati di jam 12, mungkin nggak jam 11 dia mati duluan? Nggak ada. Kalau kita minum obat yang paling hebat, suplemen yang paling hebat, baik yang dimakan atau disuntik atau ditabur atau diapalah namanya begitu, ada obat yang paling hebat, kira-kira bisa menambah umur kita 1 jam saja? Enggak ya? Udah selesai. Ya. Nah, itu masukkan dalam hati yang mantap umat Islam. Jadi jangan hidup dalam ketakutan, was-was, enggak boleh. Ya. Kita mati itu sudah ada waktunya. Begitu, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. 1 jam enggak bisa, ya. Maju juga enggak bisa, mundur juga enggak bisa. Nah, itu maksudnya, ya tenangkan hati kita itu, jangan terlalu. Yang penting kalaupun nanti waktunya ajal sudah datang dalam keadaan baik, husnul khotimah, aman di kuburan, aman nanti di mizan, aman di sirat, masuk surga, itu harapannya. Kalau cuma sekedar bertahan hidup tapi maksiat, buat apa? Ya, bertahan hidup, minum macam-macam, sholat enggak? Begitu, buat apa? Ya, nanti setelah kematian dia akan menemui hal yang menakutkan. Ya, ini bukan
supaya tenang dulu. Ini banyak umat Islam dalam keadaan tegang semua, ya. Mati kita nggak akan lebih, nggak akan kurang sesuai dengan yang sudah kita yakini. Cuma kita mengulang saja, gitu ya. Ini namanya muhasabah, kita pikir-pikir. Kenapa kok takut? Biasanya orang takut kan itu ya. Takut tadi, takut mati sebelum waktunya. Padahal nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kita mati sebelum waktunya. Udah jalankan hidup ya normal-normal aja. Doa minta kepada Allah SWT selamat dunia akhirat. Kemudian dalam ajaran dalam Islam ini salah satunya adalah mengajarkan kita untuk apa? Memperekat hubungan antara umat Islam, yaitu dengan apa? Dengan salam. Ya, banyak dalam ayat. Ya, kalau masuk rumah orang juga disebutkan di dalam Al-Quran, "Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Ya, kalau masuk rumah ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, kemudian dalam ayat yang lain juga tahiyatan min indillah. Salam, subhanallah. Kalau kita, nanti di sini oleh muallif pengarang kitab ini dibahas betapa indahnya salam itu. Ya. Pertama, ada satu hadis ya, diriwayatkan oleh Umran bin Husain radhiyallahu taala anhu, qala kunna inda Rasulillah. Kami sedang berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun, datanglah seseorang, fasallam, dia mengucapkan salam. Faqala assalamu alaikum. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma jalasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyar. Orang ini mengucapkan assalamualaikum dan orang tadi duduk, kata Rasulullah dia mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Datang orang kedua, tsumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah. Ya. Faradda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala 20. Tadi ashrun, 10. Ini ada tambahan assalamualaikum warahmatullah, kata Rasulullah, orang ini mendapatkan pahala 20. Karena ada tambahan warahmatullah. Tumaja akhir, datang lagi orang ketiga, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Masya Allah. Orang dia mengucapkan salam seperti itu. Faradda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala thalathun. Orang ini mendapatkan pahala berapa? 30. Jadi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud. Ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud. Wa fi riwayat li Abi Dawud, tapi Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis yang sama, ada sedikit tambahan. Tsumma ata akhar. Tadi kan 3 orang ya, tapi Abu Dawud meriwayatkan ada 4 orang. 4 orang tambahannya apa itu? Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Ada wa maghfiratuh. Ya. Faradda alaihi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW mengucapkan juga, menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maghfiratuh. Kemudian Rasul mengatakan qala arba'un, 40. Jadi semakin komplit, semakin banyak, itu semakin besar pahalanya. Jangan kum, itu aja. Kum enggak ada pahala itu. Ya. Atau kirim WA askum. Apa artinya askum? Maksudnya assalamualaikum, begitu kan? Askum, kum, ya, apa itu? Nggak ada pahalanya, ya, nggak ada pahalanya. Assalamualaikum itu paling minimal, assalamualaikum, ya, jangan askum, WRWB, gitu. Suruh singkatan sendiri kita singkat, ya. Mana ada itu ya, kalau ada undangan gitu ya, assalamualaikum WRWB dulu apa ini, ya? Saya baca ini apa ini maksudnya WRBB, ya?
Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu sunnahnya. Ya. Jadi askum nggak ada pahalanya. Karena banyak itu orang bilang askum. Anak-anak ikut juga askum. Askum apa askum itu? Ya. Makanan apa askum itu? Orang nggak ngerti askum. Ya. Dalam bahasa Arab juga nggak ada itu. Ya. Sunnahnya juga tidak ada. Ya. Jadi perekat kita diajarkan Rasulullah salam. Kalau di ayat gimana? Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan orang yang mengucapkan salam, jangan assalamualaikum warahmatullah, kita baca assalamualaikum warahmatullah supaya sama. Atau kita tambahin waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini ajaran Al-Quran. Begitu. Ada keterangan para ulama begini. Assalamualaikum warahmatullah itu kepada siapa? Orang yang enggak kita kenal di jalan ketemu assalamualaikum gitu jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan istri? Begitu ya. Istri sudah berbuat baik, jangan kita cemberut sama istri. Ya, istri dia bukan cuma salam, coba bayangkan. Dia yang memasak, bersih, semua ini yang dilakukan, semua kita ucapkan assalamualaikum. Kita nggak kenal aja sudah di Al-Quran diperintahkan untuk waalaikumsalam warahmatullah. Orang yang baik. Bagaimana dengan istri? Ya, ini nggak ada istri-istri kan, aman jadi ya. Ini istri itu waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Coba bayangkan itu. Istri artinya apa? Laki nggak boleh semena-mena kepada istri. Ya, dia harus. Coba bayangkan itu. Orang yang tidak pernah apa-apa aja sama kita, justru kita suruh berbuat baik. Ya, bagaimana begitu? Habib Muhammad Asy-Syatiri, ya, beliau mengatakan seperti itu. Kalau orang yang nggak kita kenal aja disuruh jawabnya begitu. Bagaimana dengan orang yang kita kenal? Kemudian assalamualaikum, ya, ini disebutkan juga nama tahiyatan min indillah mubarakah. Apa arti daripada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ya. Beliau mengatakan asal daripada tahiyah itu artinya doa. Orang mengatakan assalamualaikum artinya doa itu doa. Ya. Doa apa? Bitulil hayah, supaya panjang umur. Jadi kalau ada orang ulang tahun panjang umurnya setahun sekali, orang Islam itu didoain tiap ketemu. Ya, itu tanda nggak cinta. Sekarang udah hari kelahiran saya nggak ada yang ngucapin selamat, ya, selamat panjang umur. Orang Islam lebih dari itu. Berapa kali itu orang Islam itu ucapan assalamualaikum artinya mudah-mudahan panjang umur. Ya. Kemudian beliau mengatakan seandainya gitu ya, seseorang mau jujur dan berpikir jernih, merenungkan kalimat assalamualaikum saja, pikir betapa indahnya assalamualaikum, kemudian bandingkan dengan salam yang dilakukan atau diucapkan oleh adat manapun yang bikinan manusia. Sudah, coba kita sebut. Misalnya dari daerah sini apa kalau ketemu? Sampurasun. Begitu ya. Dulu ada yang bilang minta sampurasun, kamu assalamualaikum. Ya. Sampurasun artinya wallahu alam, saya nggak tahu apa itu. Ya. Tapi mungkin assalamualaikum gitu ya. Nggak ada warahmatullahi wabarakatuhnya, nggak ada, cuma sampurasun. Kemudian apa lagi? Di daerah-daerah boleh, bukan artinya, tapi tidak ada yang sesempurna, seindah ya seperti Al-Quran. Allah yang mengajarkan ini. Ya. Tidak akan ada, karena di situ ada 3 hal penting. Ya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Salam, rahmat, dan
berkah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, jika seseorang ditanya, apa yang kalian inginkan? Misal kita ditanya ini, kita semua, apa yang kita inginkan coba? Kita ini sekarang diam di masjid, ya, apa yang paling kita angan-angankan sekarang ini? Apa? Harta enggak lagi sudah? Enggak, harta enggak. Artinya kita kepengen duit banyak enggak sudah sekarang? Yang penting ambulan enggak ada suaranya aja udah tenang, gitu ya. Udah, kan gitu. Sekarang ini enggak usah duit yang banyak, makanan yang enak, enggak usah. Pokok itu enggak ada suara, wing wing wing, enggak usah. Sudah enggak ada suara itu, udah hidup tenang. Lihat orang enak, enggak ada berita apa-apa yang menakutkan. Kan maunya begitu. Salam. Nah, itu namanya salam dulu. Assalamualaikum. Ya. Pasti orang akan mengatakan, apa yang paling kalian inginkan? Dia akan mengatakan, ana uhibbu an akuna saliman minal afat. Ya, wal matalif. Kami menginginkan selamat dari semua mara bahaya ini. Ya. Dari penyakit, dari corona, ya, ada varian baru, ada varian lagi, ada delta, nanti ada lagi, apalagi onde-onde kayak apa lagi teman-teman. Bisa aja kan, kita kan nggak ngerti ya mau datang apa lagi itu kan. Artinya kita paling yang dalam kondisi seperti ini, apa yang paling kita harapkan? Aman, keselamatan kan? Ya, keselamatan itu pertama. Aman minal makhawif, dari rasa takut. Duit banyak takut, apa enaknya? Begitu. Makanan banyak tapi kita takut. Apa enaknya? Enggak enak. Ya. Uang banyak, harta banyak, mobil banyak, semua, ya. Tapi dalam keadaan ketakutan, enggak ada enaknya. Ya. Mau pelihara kambing takut, mau nyembelih kambing takut. Dalam ketakutan. Makanya dalam Islam itu mengucapkan assalam dulu, assalamu alaikum. Ya. Kalau sudah ada ketenangan, gitu ya. Kalau sudah kita mendapatkan aman, insya Allah aman lagi, insya Allah. Ya, umat Islam diberi aman, wabah-wabah penyakit-penyakit ini, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, yang ada di dunia nyata dan di dunia maya, hilang semua, nggak ada penyakit lagi. Ya, tidak ada rasa ketakutan. Apa yang kita minta? Setelah nggak ada penyakit semua, apa yang kita minta? Apa yang diharapkan? Kebaikan yang banyak. Kita baru ingat lagi pada kebaikan kan setelah salam. Minta apa? Assalamualaikum warahmatullah. Minta rahmatnya Allah. Apa rahmatnya? Macam-macam apa yang kita inginkan. Ya harta, anak, ya. Baru berpikir lagi. Kalau sekarang ini ada nggak yang ingin kawin lagi? Nggak ada, nggak terpikir. Ya. Nggak ada yang terpikir. Sudah satu aja sudah khusyuk begitu aja. Ini begitu penyakit hilang, mulai nakal lagi, gitu ya. Mulai ada. Nah kalau sekarang kan nggak ada ya, nggak ada. Walaupun kata orang sebagian itu obat, ya. Tapi juga takut orang dengan itu, ya. Ya. Jadi kalau sudah dalam keadaan sudah aman, apa yang kita minta itu? Kebaikan, ya. Al khair, al katsir, ya. Minta duit yang banyak, minta harta, ya. Minta segala-galanya. Al birrul wafir, ya. Dari segala kebaikan itu yang kita harapkan. Baru orang ingat lagi kedudukan, kepingin naik lagi tingkatan, jabatan. Semua terpikir setelah apa? Setelah aman. Itu rahmatnya Allah. Jadi urutannya begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Baru wabarakatuh. Apa yang kita harapkan kalau kita sudah mendapatkan kedudukan, ya, nama yang baik, kemudian ketentraman apa semua. Apa yang kita harapkan? Barokah. Kita minta barokah, ya. Apa barokah itu maksudnya? Apa yang dimaksud dengan barokah? Wa barakatuh itu uhibbu an yaduma lidzalik. Mudah-mudahan apa yang kita memiliki itu semua yadum. Yadum artinya apa? Permanen, kekal. Apa yang ada itu berkesinambungan. Jangan kaya sebentar nanti jatuh lagi, kita nggak mau begitu. Atau nanti sehat sakit lagi. Kita ingin itu namanya barokah, ya.
Jadi indah sekali itu assalamualaikum ya. Masya Allah. Al-Quran yang mengatakan, oh mau diganti selamat malam, selamat petang, ya. Bingung orang. Udah dikasih Al-Quran udah bagus. Pasti yang terbaik itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya, setelah salam keselamatan kita minta rahmat itu kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh artinya ketetapan. Yang ada yang apa pada kita jangan lepas. Kesehatan ya sehat terus. Harta juga begitu. Ketaatan juga begitu. Ya. Maka 3 hal itu disebutkan bahwa itu adalah al-mahbubat ats-tsalasah. Ya. Al-mahbubat ats-tsalas yang dicintai orang yang 3 tadi. Apa ingin? Dafi' lisyar, likulli syar, dihilangkan dari segala sesuatu yang bahaya, wal jami' likulli khair, menggabungkan semua yang baik, kemudian wal jalibah likullin ziyada ala wajhi tsabat wad dawam. Mudah-mudahan nambah, itu namanya berkah. Ya, nambah kenikmatan. Bukan cuma nambah, tapi tetap kekal keberadaannya. Itu cuma segitu saja kita baru, ya. Itu luar biasa yang diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya indah, bagus, berkah, banyak doanya itu ya. Maka jangan disingkat-singkat. Ya, jangan lagi askum, enggak ada. Ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau weh, ini aja. Weh, enggak ada weh itu ya, enggak ada. Ya, ucapan assalamualaikum. Ya, selamat petang. Ya. Di waktu petang. Nanti kalau terang enggak selamat dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari semua itu, coba tadi kan sudah dipaham artinya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam itu keselamatan. Kemudian rahmat itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Barokah adalah tambahnya kenikmatan yang sudah ada dengan ditetapkannya kenikmatan yang sudah ada di tangan kita. Berarti dalam salam itu sendiri di sini disebutkan ada beberapa hal yang penting. Pertama, bahwa salam, ya, bahwa tahiyat yang baik adalah tahiyat salam dari yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah diganti dengan apapun. Ya, enggak usah diganti pakai apapun. Ya, ini bahasa seperti ini. Oh, itu assalamualaikum itu dari Arab, kita mau cari kearifan lokal. Nah, begitu misalnya ada yang begitu. Nah, itu orang-orang sakit. Ya, nah, itu orang sakit. Ya. Biarin itu, insyaallah mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Ya, akalnya itu supaya menerima apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti assalamualaikum, kalau tadi hadis yang pertama yang kita baca, assalamualaikum berapa? 10. Ya, hasanat ada 10 kebaikan mengucapkan. Kalau ditambah lagi warahmatullah 20. Kalau ditambah lagi wabarakatuh berapa? 30. Ya, fa idza alimta dzalik fama aktsaru ma yajma'uhu al-insan min hasanat biwasitati salam. Setelah itu baru kita merenung, ya Allah, assalamualaikum saja, dari salam saja kita mendapatkan 30 kebaikan. Ya. Jadi kalau masuk rumah orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat kebaikan. Ya. Inti sok fasih aja kayak ustaz, assalamualaikum. Orang begitu ya. Biasanya di rumah assalamualaikum, gitu aja. Ya paling enggak tambahin dikit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. 30 kebaikan, coba bayangkan. Hanya mengucapkan assalamualaikum. Apalagi orang Islam, ya, bertemu dengan orang Islam. Begitu. Ini perlu dilebur, ya, perlu dilebur cinta kita, hati kita ini pada umat Islam. Semua orang Islam saudara, ya. Nanti bertetangga lagi di surga. Begitu. Gitu. Oh, Pak dulu pernah kelihatan di Pondok Hijau ya. Oh, iya. Gitu. Nanti kita ingat lagi, ya. Kita akan bertemu lagi insyaallah. Ya. Nah, tebarkan salam. Jadi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 kebaikan untuk salam saja.
Ajarkan anak-anak kita juga. Kemudian orang muslim ketika mengucapkan assalamualaikum berarti semakin banyak ya, semakin panjang semakin besar pahalanya ya. Kemudian yang kedua, ja'a fil hadis anna salam huwa khairu amalil Islam, bahwa salam itu adalah perbuatan yang paling baik dalam Islam. Nah, ini banyak dilupakan ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Dalam Islam itu apa yang paling baik? Apa yang baik? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan it'amut ta'am, ngasih makan orang. Ya, ini juga hampir punah. Ya, undang orang makan, begitu ya. Ngasih makan orang. Wa taqra'us salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Ucapkan salam jangan sama orang yang kita kenal saja. Wa man lam ta'rif, yang kita enggak kenal. Ini orang Islam, assalamualaikum. Ya, ucapkan. Enggak kenal cuma pelotot-pelototan aja, melototin gitu. Ini siapa ini ya? Ucapkan salam. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau salah ternyata dia bukan orang Islam, ya enggak apa-apa. Kita kebanyakan mayoritas Islam, kita ucapkan salam. Begitu, ya. Karena dia pakaiannya seperti orang Islam, kita ucapkan. Ternyata bukan, ya enggak dosa kita. Enggak dosa. Ya, ucapkan salam pada yang kita kenal dan tidak kenal. Yang ketiga, bahwa menebarkan salam, anna nasrus salam yurithu tahabbub. Mengucapkan salam itu menjadikan orang saling mencintai. Itu sirnya. Ya. Ada orang datang, assalamualaikum, assalamualaikum, begitu diucapkan. Ya. Kan dalam Islam memang ada khilaf, ada ya, assalamualaikum itu kalau orang non muslim yang bagaimana menjawab dan sebagainya tidak boleh dimulai. Ya. Tapi ada orang bertetangga dengan non-muslim. Ini di Jakarta kejadiannya. Itu orang setiap lewat, itu juga bukan Islam. Pokoknya dia tiap mau keluar kerja, assalamualaikum. Orang non-muslim, assalamualaikum. Ya, tiap lewat, assalamualaikum. Yang nggak dijawab. Ya, dia diem aja, dia nggak ngerti apa maksudnya gitu ya. Tapi terus assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah 25 tahun masuk Islam dia. Masuk Islam cuma gara-gara assalamualaikum. Setelah dia tanya dia nggak pernah jawab, nggak bisa. 25 tahun dia baru ada hasilnya. Allah, ya, masya Allah. Itu Islam. Makanya menjadikan apa? Cinta. Begitu juga buat orang Islam, sesama muslimin, assalamualaikum. Ya, biasakan assalamualaikum. Bahkan cintanya tadi cinta. Orang yang mengucapkan salam kan supaya merajut cinta. Dan cinta itu adalah syarat untuk masuk surga. Coba bayangkan itu. Jadi kita nggak main-main dengan salam ini. Salam yang kita ucapkan merajut cinta, yang mana orang tidak akan masuk surga sebelum dia mencintai saudaranya muslim. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan masuk, tidak beriman sebelum kalian saling menyayangi. Muslim dengan muslim yang lain harus saling menyayangi. Kemudian Rasul mengajarkan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan cara apabila kalian lakukan ini, kalian saling mencintai. Ya. Kemudian afsus salama bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Ya. Ini hampir hilang. Kadang-kadang muslimin malu kalau bilang assalamualaikum. Ucapkan assalamualaikum. Ya. Setiap ketemu dengan orang Islam, assalamualaikum. Seberapa banyak? Nanti lihat, ya. Seberapa banyaknya orang mengucapkan salam itu? Assalamualaikum, assalamualaikum, begitu ya? Berapa banyaknya? Dalam riwayat juga disebutkan,
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ya Yuhannas afsus salam. Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi dan dia masuk pertama lihat Rasulullah SAW, nggak pakai lihat macam-macam, mau dites apa-apa, cuma dilihat dari wajahnya saja. Ini tampilannya bukan wajah pendusta, ini pasti seorang nabi, gitu. Masya Allah, ya. Belum tanya apa-apa, langsung dia mendengarkan. Apa pertama dia dengar dari Nabi? Ayuhannas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan, wasallu bil-lail wan nasu niyam, salat malam ketika orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dalam keadaan sejahtera, aman. Itu tadi, ya. Jadi apa pertama? Ucapkan salam, at'imut ta'am, ngasih makan orang, wasallu bil-lail, salat malam, ya. Sebagian pegang HP, ya, salat malam, bangun, apa namanya, call tahajud, apa tahajud call, tahajud, ya. Nah kalau orang tidur ya nggak pegang HP, ya. Kalau kita mau sholat ya sholat aja, yaitu mungkin saya berprasangka buruk, sebaiknya begitu ya, ya boleh aja. Assalamualaikum, ayo tahajud, kecuali telepon sekali mungkin bagus itu malah ya. Ya kalau WA kan nggak dengar orang. Assalamualaikum, ayo tahajud, sampai tahu ini malam terakhir, begitu bangun orang. Ya. Kalau bahasanya yang kalau salah pilih kata-kata kan bisa tersinggung orang. Ada orang mimpi giginya lepas semua. Dia datang kepada orang yang ahli tafsir mimpi. Ditanya, saya mimpi gigi saya lepas semua. Kata orang tadi, oh berarti keluargamu mau mati semua ini. Bangun dia, kurang ajar, jauh-jauh cuma dapat jawaban begitu. Ya, dia datang ke orang lain lagi, ada nggak Syekh, ada nggak Ustadz lagi yang ngerti tentang mimpi? Wah ada itu orang, dia datang, ya Syekh, wahai guru, Ustadz, saya mimpi gigi saya lepas semua. Kata dia, oh kamu orang yang paling panjang umur di keluargamu. Oh alhamdulillah, senang dia. Kan sama artinya, sama artinya. Tapi pilihan kata ini penting ya. Saya bilang kamu orang yang paling panjang umur di antara keluargamu itu. Ya. Jadi itu dari beberapa hadis yang ada, beri makan, ucapkan salam, beri makan dan sholat malam. Kemudian yang keempat dari keutamaan salam tadi atau ilmu yang harus kita ambil, yang bisa kita pelajari adalah ifsa'us salam. Mengucapkan salam itu ternyata tarfa'ud darajatul abad, ya, mengangkat derajatnya seorang hamba. Bayangkan juga, assalamualaikum aja diangkat derajat kita. Orang nggak ngerti kan, kita baca wirid dulu, baca apa, salam, ucapkan salam, ya, itu Allah akan angkat derajatnya. Dalam hadis, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, fi ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbal Izzah fihi, qala ya Muhammad fima yahtasimu al-mala'ul a'la, gitu ya. Ada apa? Itu orang-orang penduduk langit, para malaikat, ya, saling berebut bicara tentang apa itu. Kemudian qultu fil kafarat wad darajat, dua. Mereka berselisih tentang dua hal tadi, apa al-kafarat wa darajat. Apa kafarat maksudnya, apa darajat? Al-kafarat, apa kafarat itu? Kafarat yang bisa menggugurkan dosa. Kalau kita punya dosa, supaya gugur dosa kita, apa itu? Isbaghul wudu indal karihat, begitu ya. Wudu di waktu musim apa? Dingin, musim hujan, wudu lagi. Kan nggak enak itu, dingin. Atau subuh bangun, itu juga akan menggugurkan dosa, ya.
Wa naqlul aqdam ilal jamaat. Kita pergi dari rumah ke sholat ke masjid, itu juga menggugurkan dosa. Jadi dari rumah kita ke masjid mau sholat, itu akan menggugurkan dosa. Wal julus fil masjid ba'da sholawat. Duduk selesai sholat, jangan langsung loncat. Duduk dulu, tenang. Fa idza faragta fansab. Duduk. Assalamualaikum, lari. Dari masjid lari sampai di luar, ngapain saya? Bingung ya. Nah, kalau orang sibuk memang keluar langsung kerja lagi. Ini ada orang bingung, keluar dari masjid baru berpikir dia, saya ngapain? Ya. Jadi duduk di masjid, jangan buru-buru. Maka dibaca wirid, aurat, ya. Ini semua ada tuntunannya. Ditinggikan suara supaya nggak hafal ikut baca, ya. Kalau nanti sudah hafal semua ya nggak masalah, begitu, ya. Kalau sudah mengerti semua ya nggak masalah, tapi dibaca untuk diingatkan. Kan juga tidak mengganggu kan bacaan sekali, Mbak, ya. Itu namanya apa? Kafarat. Itu penggugur dosa. Adapun yang disebut darajat, it'amut ta'am. Apa itu yang meninggikan derajat orang? It'amut ta'am, memberi makan orang, wa ifsa'us salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Wassalah, yang tadi, yang tiga. Wassalah bil lail wan nasu niyam. Orang tidur, bangun. Walaupun hanya 2 rakaat. Ya, malam, bangun. Minta kepada Allah. Ya. Semua yang kita harapkan ada di pintu Allah Subhanahu wa taala. Daripada minta kepada orang, minta kepada Allah. Ya. Kopi dulu, kopi boleh. Ya. Para ulama itu nyebut cerita kopi juga. Bagi yang doyan kopi ini ya. Kopi itu sampai ada syairnya tentang kopi. Tapi kopi bukan diminum buat main catur, bukan. Ya. Kopi untuk begadang supaya malamnya bangun, sholat, tahajud, boleh. Kopinya dipakai buat yang baik. Ya. Jadi hal-hal yang baik. Kemudian juga ini faedah daripada salam, min a'dhami asbabil maghfirah. Salah satu cara kiat untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bertanya, Abi Shuraih radhiyallahu, qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku satu perbuatan yang bisa aku masuk surga. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Inna, ya, min mujibatil maghfirati badlus salam wa husnul kalam. Salah satu yang menjadikan orang meraih pengampunan dari Allah SWT, badlus salam, ucapkan salam. Jangan pelit, enggak, saya orang tua, yang muda dulu. Saya orang kaya. Yang miskin dulu, yang miskin. Salam. Enggak, ya, ucapkan salam. Siapapun badlus salam itu berarti si pemula yang mengucapkan salam. Kemudian apa? Husnul kalam. Ngomong bicara yang bagus, yang tidak melukai, yang tidak menyakiti, yang bisa menyenangkan orang. Kita pilih kata-kata yang baik. Orang ketakutan, jangan takut. Kasih, ya. Ini gawat, ini sekarang penyakit macam-macam. Enggak ada, insyaallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca itu la yadurruhu syai', tidak akan terkena bahaya apapun. Yakin dong? Ya. Kalau obat-obatan yang belum tentu aja, yang banyak korbannya juga kita percaya. Ya, kenapa sabda Nabi kok nggak dipercaya? Kata Rasulullah, yang baca itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Kata Rasulullah, la yadurruhu syai'. Enggak ada enggak ada bala, enggak ada penyakit, enggak ada apa-apa. Kenapa enggak berobat dengan itu? Gratis? Ya, enggak repot. Ini perlu iman berarti. Ya, perlu dikuatkan iman kita. Ya. Juga yang keenam, bahwa orang yang paling berhak, gitu ya, orang yang enggak ada tambahan sedikit,
salam itu, yang kelima tadi, salam itu tetap disunnahkan muakkad untuk siapapun, bahkan orang buta. Kalau ada orang, maaf, kalau ada orang yang tidak melihat, kemudian kita percuma dia nggak lihat juga, itu disebut khianat katanya. Ya, dalam hadis disebutkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Hurairah mengatakan, tarkus salam ala dharil khianah. Meninggalkan salam untuk orang yang buta itu khianat. Karena mereka berhak untuk juga dapat doa. Ya, maka kita ucapkan pada siapapun assalamualaikum. Enggak boleh pilih-pilih. Artinya dari hadis ini tidak boleh kita pilih-pilih orang. Ya, yang cocok baru salam, yang enggak. Ya, ucapkan salam. Ya. Nah, jadi kalau ada yang ngajarin jangan salam kepada yang itu, yang kelompok yang itu, jangan, percuma. Ya, itu ahlul bid'ah misalnya begitu. Jangan percaya. Ya, ini enggak percaya. Itu yang ahlul bid'ah. Yang ngajarin begitu yang bid'ah. Ya, jadi kita tebarkan salam kepada semua umat Islam. Kemudian bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak untuk si pemula. Artinya pertama, kalau ketemu sapa dulu nih. Assalamualaikum. Yang mengucapkan pertama pahalanya lebih besar walaupun sunnah. Yang jawab hukumnya wajib. Ini salam ini yang jawab hukumnya wajib, yang memulai hukumnya sunnah, tapi sunnah lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Kemudian ifsa'us salam, ya, itu menyebut nama Allah. Ifsa'us salam, dzikru ismillah ta'ala. Assalam itu namanya Allah. Ya. Jadi assalam itu namanya Allah. Assalam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmaul Husna. Ya, assalam. Maka kalau orang mengucapkan assalam, jadi menyebut nama Allah, dapat pahala dia. Coba bayangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, salam, kesejahteraan, masya Allah, limpahan sayang Allah turun deras untuk orang-orang yang mengucapkan, yang menjawab, yang mendengar. Ya, yang tadi setelah kita baca ini ternyata banyak sekali faedahnya. Ya. Nah, tadi sebelum mengerti, ya kita assalamualaikum, dapat pahala juga. Tapi setelah ini nanti ada rasa kita sayang kalau nggak ketemu orang Islam, kemudian kita tidak mengucapkan assalamualaikum. Kita akan ucapkan assalamualaikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu ismun min asma'illah ta'ala. Salam itu adalah nama, ya, daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Wada'ahu fil arad, anzalahu ilal arad, yang Allah turunkan ke bumi ini. Afsuhu bainakum, maka apa? Fa'afsuhu bainakum, ucapkanlah di antara kalian. Ucapkan assalamualaikum. Sudah diturunkan assalam itu, maka kita ucapkan assalamualaikum. Ada. Fa inna rajulal, ya, artinya saja bahwa orang yang mengucapkan salam tadi, idza marra biqaumin, apabila dia lewat kepada orang lain mengucapkan waalaikumsalam, itu adalah keutamaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengingatkan nama Allah. Masya Allah. Ini orang yang ngerti nih, duduk. Ya, dia tidak ingat Allah, tapi ucap assalamualaikum. Berarti apa? Kita yang mengucapkan salam mengingatkan apa? Mengingatkan pada orang-orang tadi nama Allah. Dia akan jawabnya apa? Waalaikumsalam. Berarti kita mengingatkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir, yang ke-8. Sudah. Masih 5 menit. Ya. Kalau saya tambah berarti, ya. Kalau sudah waktunya kasih tahu, ya. Ifsa'us salam dalilul alal karam. Tahu mengucapkan karam itu apa? Mulia, dermawan. Kalau mau tahu orang yang dermawan, itu sering mengucapkan salam. Ya. Tapi kalau dimintai duit, kasih, jangan salam. Waalaikumsalam. Ya. Ini masjid lagi kekurangan ini sekarang, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak begitu, ya. Ya. Tapi orang berani mengucapkan salam itu menunjukkan apa? Karam. Dari hadis An Abdullah bin
Mughaffal radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asraqun nas alladhi yasriqu salatahu. Malingnya maling. Pencuri yang paling bahaya itu adalah orang yang mencuri salatnya. Gimana itu mencuri salat? Ya, qila ya Rasulullah, kaifa yasriqu salatahu? Bagaimana orang mencuri salatnya? La yatimmu ruku'ahu wala sujudaha. Ya, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Begitu. Itu namanya sarik, pencuri. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abkhalun nas man bakhila bisalam. Dan orang yang paling pelit, manusia yang paling pelit adalah manusia yang paling pelit untuk mengucapkan salam. Enggak mau dia, enggak mudah mengucapkan salam. Jadi ya berarti mafhumnya apa? Berarti mafhumnya daripada hadis itu apa? Siapa yang sering mengucapkan salam, dia adalah orang yang dermawan, orang yang baik. Ya, nah kita mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita adalah orang-orang yang baik, menebarkan salam di tengah-tengah umat Islam yang dalam ketakutan, yang dalam keadaan seperti ini. Kita ajarkan bahwa salam itu juga doa. Salam yang kita ucapkan di rumah kita, pada keluarga kita, itu salam artinya doa yang luar biasa baiknya. Kemudian yang terakhir di sini juga, jangan orang mengucapkan salam, jangan sampai pelit orang mengucapkan salam. Jangan lupa, kalau kepada orang biasa saja kita dianggap pelit, bagaimana dengan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Kapan itu? Ketika kita mendengarkan namanya, apabila setiap kali nama Rasulullah SAW ya disebut nama Rasulullah, ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun redaksinya, yang penting kita mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit adalah orang yang apabila dia dengar namaku dan dia tidak bersolawat, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Taala jadikan kita adalah orang-orang yang baik, ya, zahir batin kita baik insyaallah. Yang hadir di tempat ini yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, negeri ini insyaallah dijaga oleh Allah taala dari segala hal-hal yang membahayakan kita semua insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kullu salihah jami' wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.